Ola Ramlan akan bertanya langsung kepada Ustadz. Kepada Ola, kami silahkan Ola. Kak Ola masih ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Sudah dijawab Ola? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Maaf, baru kedengeran. Ya Ustadz, saya agak mau bertanya tapi memang agak sedikit gimana ya, malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa harus nanya. Kata Ari suruh nanya langsung aja. Jadi gini Ustadz, kan kalau kita ini di malam-malam terakhir silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu Ola. Malam terakhir Ramadan itu kan memang kita harus diisi dengan sholat, kemudian zikir. Nah, kalau misalnya di malam terakhir ini kita berhubungan suami istri gimana Ustadz? Masih boleh nggak? Atau lebih baik seperti apa? Karena kan kalau laki-laki mungkin gampang mandinya ya. Kalau perempuan kan rambut panjang, basah, ini segala macam. Biasanya setelah tarawih kan gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Nabi ucapkan salam 2 kali, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Nabi berkata Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Yang kedua kali, Assalamualaikum. Dia juga tidak menjawab. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, idza sta'zana ahadukum salasan. Dalam Islam mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab oleh orang yang punya rumah, falyarji, pulanglah. Itu berlaku juga untuk miss call, 3 kali. Lalu kemudian rupanya sahabat itu ada di balik pintu. Waktu Nabi mengucapkan Assalamualaikum, dia sebetulnya ada di balik pintu. Ketika 3 kali Assalamualaikum, baru dia jawab Waalaikumsalam. Baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada tadi di belakang. Iya. Kenapa kamu tidak jawab? Aku ingin engkau doakan aku 3 kali ya Rasulullah. Tadi saya jawab 3 kali. Entah karena memang nggak hidup mikrofonnya, Allahu a'lam. Masalah yang kedua, tentang berhubungan suami istri malam Ramadan, disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 187. Surat Al-Baqarah, ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam, ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri dengan istri kamu. Karena pada zaman dulu puasa mereka berat. Puasa orang-orang sebelum kita tidak dibolehkan. Ketika datang agama Islam, maka puasa yang turun pada syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Kalau dia tidak mandi, dia berwudu saja. Habis itu dia balik tidur. Dan sebelum tidurnya dia boleh berzikir. Orang yang dalam hadas besar hanya tidak boleh baca Quran. Berzikir tetap boleh. Berselawat tetap boleh. Yang paling afdal dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka dia berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Ola ya. Tadi Ola juga menyampaikan mohon maaf katanya tadi kepencet mute, jadi oleh karena itu mungkin tidak terdengar suaranya Ustadz. Kita menuju ke beberapa penanya lainnya. Kali ini kami persilahkan Hardi Antoni Wiratama untuk dapat menanyakan langsung kepada Ustadz. Setelah itu kami silahkan Fatin Hamamah untuk dapat bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas forum ini, sangat bermanfaat sekali. Singkat saja pertanyaan Ustadz, karena masjid-masjid tidak dapat kita akses, mohon pencerahan Ustadz, bagaimana rukun singkatnya untuk kita melakukan i'tikaf di rumah Ustadz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu tempatnya dua. Pertama, masjid jami. Masjid jami, masjid yang ada jami. Jami artinya Jumatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Namanya masjid jami. Yang kedua, masjid nggak ada jami'nya, nggak ada Jumatnya. Yaitu hanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja. Nggak ada Jumatnya. Itu di Arab, di Mesir namanya masjid, tapi nggak jami. Di tempat kita namanya musola. Di Sumatera namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Kalau begitu tempat iktikaf itu hanya dua. Masjid jami, surau, langgar, musola. Tidak bisa kita ngumpul rame-rame adakan iktikaf di convention hall atau di gor. Nggak bisa. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat bisa di jalan. Sholat Jumat bisa di tanah lapang. Sholat Jumat bisa di gor. Iktikaf hanya dua. Masjid dan masjid jami. 4 mazhab berpendapat demikian. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ada satu pendapat yang ketiga. Boleh iktikaf di musola al-bait namanya. Musola al-bait, tempat sholat yang dikhususkan di dalam rumah. Ada satu tempat khusus dalam rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Satu mazhab membolehkan iktikaf di sana. Namanya mazhab Hanafi. Yang boleh iktikaf di musola al-bait perempuan. Pada musim keadaan aman. Maka pada masa musim wabah corona ini, sebagian ulama di Mesir mengeluarkan fatwa boleh iktikaf di tempat yang ketiga tadi, musola al-bait, karena dalam keadaan darurat. Masjid jami nggak bisa, masjid aja nggak bisa, maka alternatif paling minimalis yang ketiga adalah musola al-bait. Maka bagi yang ikut fatwa pendapat ini, laksanakanlah iktikaf di musola al-bait. Satu tempat khusus dikhususkan untuk sholat di rumah. Dalilnya mana? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik mengundang Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya. Lalu dia minta Nabi sholat di salah satu pojok sudut rumahnya. Nabi sholat di pojok itu. Aina turidu an usolli. Wahai Itban, mana pojok rumahmu yang engkau ingin aku sholat di sana? Lalu bekas tempat sujud Nabi itu, itulah dijadikan sebagai musola al-bait. Ngalap barokah, ngambil berkah bekas tempat sujud Nabi. Jadi bagi yang ingin iktikaf, tempat biasa sholat di rumah itu, yang biasa digelar sajadah di situ, iktikaflah di sana. Menurut pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan terjawab untuk tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Handi. Dan ini ada pertanyaan, saya coba bacakan saja. Kita mencoba menyaring beberapa pertanyaan Ustadz karena waktunya kurang lebih tinggal 10 sampai dengan 11 menit lagi. Pertanyaan dari Fatin Hamamah, pertanyaan aku adalah maksudnya bentrok dengan waktu ibadah malam, mohon pencerahannya. Pertanyaan sebelumnya saya tidak mendapatkan nih karena baru masuk lagi. Mungkin saya persilahkan kepada Lula Kamal terlebih dahulu untuk dapat bertanya kepada Ustadz. Lula, silahkan bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz sempat sebutkan kalau yang haid atau hadas itu yang nggak boleh itu cuma baca Al-Quran sama sholat ya Pak Ustadz. Tapi kalau kita bacanya lewat HP nggak pegang mushaf gimana Pak Ustadz? Perempuan yang dalam keadaan berhadas besar, baik disebabkan haid atau hubungan kelamin, atau karena melahirkan anak nifas wiladah, atau karena yang lain-lain, maka dia tidak boleh melakukan 7. Tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak megang Quran, tidak bawa Quran, tidak iktikaf, tidak tawaf. 7. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lalu kemudian adakah mazhab yang membolehkan? Ada. 2 mazhab. Yang pertama mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, perempuan dalam keadaan hadas besar tetap boleh mengulangi hafalan Quran kalau dia hafal Quran.
Jadi perempuan-perempuan yang hafizah, tahfiz, yang mengulang hafalannya. Karena orang yang hafal itu 1 hari dia mesti ulang hafalannya 2 juz. Kalau tidak hilang. 7 hari berarti 14 juz dia lupa. Maka untuk mengulang hafalannya, dia boleh mengulang hafalannya. Dalam mazhab Maliki. Tapi mengulang hafalannya an zahri qalbin. Mulutnya diam, hanya ngulang dalam hati saja. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh perempuan itu membaca Quran kalau dia guru. Ibu-ibu guru di sekolah, di madrasah, guru tafsir. Dia dalam keadaan hadas besar. Boleh dia baca, tapi ayatnya diputus-putus. Enggak nyambung. Ya ayyuha, wahai orang-orang yang beriman. Allazina, yang amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan. Alaikum, bagi kamu. Siam, puasa. Itulah yang saya ketahui. Kalau ada ustadz lain yang membolehkan, maka mungkin dia ambil pendapat lain atau pernah dia baca yang lain. Saya pribadi, dalam masalah hukum, agak ketat. Mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Syaddatnahu. Kalau dalam masalah hukum halal haram, saya agak ketat. Maka saya pilih yang lebih selamat. Wallahu a'lam.